Kita akan berbincang di Morning Traffic hari ini bersama dengan Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi dan juga Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Hendro Sugiatno. Selamat datang di MG Radio, Bapak-bapak. Selamat datang, selamat pagi. Udah mulai sibuk dengan persiapan Nataru atau memang nanti sebentar lagi jelang operasi lilin Nataru? Oh, kalau kita sudah kemarin juga sudah main di jalan terus, sudah survei-survei. Oke. Sama Pak Dirjen ini sudah. Sudah kita udah. Udara, darat kita. Oke, tapi kick off-nya mulai kapan? Untuk resmi besok kita gelar pasukan. Besok tanggal 22. Ya. Kedua, Nggak ke ibu orang tua dulu karena besok kan juga hari ibu. pagi. Selesai hari Ibu. Oke. Jam 7 ke ibu dulu. Oke. Jam 9 kita ke jalan. Minta restu dulu lah ya Ya. ke ibu. Oke, apa sebenarnya menjadi keistimewaan di tahun 2022 ini untuk operasi lilin, Pak? Oke, silakan Pak Hendro dulu. Terima kasih. Keistimewaannya kita COVID sudah menurun. Iya. Pasti ada euforia masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi kalau lihat potensi pergerakannya memang untuk nasional memang cukup tinggi. Masih survei 44 juta apa sampaikan oleh Pak Presiden ya. Tapi paling banyak kan pergerakan tetap yang menguasai adalah Jabodetabek. Jabodetabek itu mungkin pergerakannya 7,1 juta lah. Dan peningkatan penggunaan paling banyak pemilihan adalah di jalan tol 58,1%. Untuk jalan arteri 41,3% itu penggunaannya. Jadi jalan tol itu perkiraannya itu akan naik 6% penggunaan di Jabodetabek. Jadi untuk kemarin itu 2021 2,8, kemungkinan yang sekarang itu 3, juta itu. Oke. Dan itu semua sudah diantisipasi dengan baik oleh sama Pak Kakor Lantas, Pak Firman gitu ya. Dan tentunya kita saling mengisi gitu. Oke. Apa yang di backup dari Kakor Lantas terhadap dari untuk disubnya sendiri? Nah, sebetulnya sejak Lebaran kemarin saya mengenalkan kita, Mas. Jadi bukan saya atau siapa yang di depan. Kita Oke. bersama-sama, Wih, cakep. termasuk masyarakat yang kita layani juga itu sebagai pemegang peran penting. Karena mereka yang berada di jalan, mereka yang menentukan kapan ngegas, kapan ngerem, kapan berhenti, kapan menyusul. Jadi kalau mereka tertib, kita yang berada di jalan yang melayani mereka juga akan semakin baik. Jadi saya tekankan kita jadi di sana. Yang pasti untuk formal kemarin ini seperti Lebaran yang lalu, Pak Menteri Perhubungan sudah memberikan dukungan dengan kita menandatangani SK bersama. Ini persentasenya cukup signifikan karena kita sudah meminta kerjasama dari pengusaha angkutan yang menggunakan kendaraan angkutan berat ini untuk sementara tidak dioperasionalkan. Jadi kecuali sembako dan bahan bakar. Itu mulai kapan? Efektif mulai tanggal 23 menjelang Natal dan nanti tanggal 28 menjelang tahun baru. Tapi itu otomatis sudah Sudah ada SK bersama dan sudah kita sosialisasikan? Nah, jadi moga-moga ini akan mengurangi jumlah utama kendaraan serta kecepatan yang akan jadi dilaksanakan untuk traffic flow di tol maupun non tol. Tadi Pak Hendro menyebut ada kenaikan sekitar 6% tahun ini akibat dari Yang menjadi kekhawatiran dari kenaikan dari 2,8 menjadi 6% ini apa, Pak? Kekhawatirannya ya pasti tadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Kakor ya, yang ada bottleneck di Cipali. Itu. Nah, jadi 4 itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Kakor, itu juga menjadi sesuatu yang harus penanganan dengan baik ya. Nanti mungkin ada konsep-konsep dari Pak Kakor untuk bisa menangani itu. Dan kita juga perlu memperhatikan, kita juga menghimbau masyarakat jangan menggunakan tol saja, tapi arteri, jalur selatan, jalur tengah, itu juga digunakan. Cuman ada catatan di jalan arteri itu ada 6 jembatan yang masih dalam proses perbaikan yang berpotensi menyebabkan kemacetan, dan paling banyak itu di Jawa Barat ada 5 titik jembatan di Pantura. Mulai dari Ciasem, Cilamaya, Kanci, terus di Jawa Timur di Pati, Juwana, itu ada, itu potensi-potensi yang akan menyebabkan kemacetan. Tapi banyak jalur-jalur lain arteri yang bisa digunakan. Jalur selatan juga sudah, pantai selatan sudah bagus sekali. Jadi semuanya tidak terfokus di
penggunaan jalan tol, jadi bisa terbagi gitu. Kalau itu terbagi, saya yakin bisa semuanya berjalan dengan baik. Jadi pola mudik di Lebaran ini benar-benar diaplikasikan pada saat Nataru ini. Pembagian fokus sentralnya itu tidak hanya menggunakan jalur tol Trans Jawa, tapi juga di Pansel seperti itu. Ya, kita sama Pak Korlantas kita mendorong masyarakat juga bisa membagi perjalanannya. Karena untuk tahun ini tentunya berbeda dengan Natal tahun baru berbeda dengan Lebaran lah ya. Lebaran langsung fokus kepada kampungnya gitu. Kalau Natal tahun baru kan lebih banyak ke wisata. Kalau menurut survei kan 62% itu wisata pergerakannya. Jadi tempat-tempat wisata itu juga menjadi suatu titik yang menjadi perhatian kita. Gitu. Jangan sampai tempat-tempat wisata justru akan menjadi tempat kemacetan, dan angkutan-angkutan wisata juga sama-sama dengan Korlantas kita melakukan ramcek terhadap bis-bis wisata gitu. Nah, ngomongin soal ramcek dan juga keselamatan, karena nggak cuma sekedar infrastruktur jalan dan kesiapan berlalu lintas, karena yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana keselamatan berkendara, bagaimana kemudian juga memastikan kendaraan itu layak jalan. Kita akan bahas, tapi kita akan harus jeda dulu, Pak Hendro dan juga Pak Firman. Oke. MJ tetap bersama kami di Morning Traffic bersama saya Prihadi, dan kita masih akan terus mengulas soal rencana operasi Lilin Nataru dan bagaimana sih sebenarnya masyarakat sendiri untuk menyiapkan kendaraan mereka untuk berlibur Nataru, dan bagaimana juga untuk keselamatan berkendara. Setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network. More than just news. Kalau tadi pertanyaan terakhir saya itu kan kita juga masih harus mengantisipasi bagaimana keselamatan masyarakat dalam berkendara dan juga utamanya kesehatan kendaraannya itu sendiri. Apakah ini menjadi tuntutan dari polisi dan juga dari Dishub terhadap mereka yang pengguna jalan, atau lebih men-stressing, menekankan partisipasi masyarakat? Pak Firman dulu. Pertama, kalau saya boleh ingatkan kepada kita semua bahwa faktor keselamatan jalan, faktor kecelakaan lalu lintas itu ada 3 faktor utama: manusia, kendaraan, jalan. Nah, ini harus terus saya suarakan kepada kita semua. Ketika manusia yang akan berkendara, jadi dia harus menyiapkan dirinya sedemikian rupa, minimal dia sehat, tidak sedang sakit, nggak enak badan dan sebagainya. Itu memastikan kesehatannya. Mobilnya juga kan harus sehat, diperiksakan sebelum berangkat dan sebagainya. Kami juga bahkan menghimbau bekal yang cukup yang ada di bawah di kendaraan masing-masing. Itu dari sisi keselamatan. Sisi keamanan, nanti pada saat di jalan mungkin jangan sembarangan menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak kita kenal dengan baik. Ya, bukan apa-apa, ini semuanya prevensi. Prevensi. Kita masyarakat kita ini makhluk sosial yang sangat guyup dengan sesama begitu ya. Tapi kami bukan ingin mengatakan bahwa kita putus kontak, tidak, tapi waspadaan itu penting. Ya, di saat-saat orang mudik ini angkutan umum banyak hal-hal yang pernah terjadi, dan ini harus jadi pembelajaran buat kita semua, yang bermula dari adanya bonus-modus dengan makanan atau minuman selama perjalanan. Yang berikutnya, kemarin Pak Menteri PUPR juga menyampaikan tentang kesiapan jalan. Nah, ini semuanya saling melengkapi dan saling menunjang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Perhubungan Darat tadi itu menyampaikan bahwa akan dilaksanakan rem cek dan segala macam. Nah, karena kendaraan pribadi ya ke bengkel deh. Harus dipastikan kendaraannya siap dan muatannya juga tidak melebihi yang seharusnya, sehingga semua memiliki faktor-faktor penunjang untuk keselamatan itu sendiri. Oke. Pak Hendro, bagaimana memastikan bahwa sudah dihimbau lah gitu kan, tapi kemudian ketika eksekusi di jalan, bagaimana kemudian pemerintah ini bisa benar-benar mengawasi masyarakat disiplin pada saat di perjalanan, sudah tes kendaraan seperti itu? Terima kasih, saya nambahin dari Pak Firman tadi, kalau lelah istirahat, yang ada dipaksakan ya, lelah harus istirahat. Dan untuk jalur tol itu kan di Jawa itu disiapkan 88 rest area. Untuk jalur di Sumatera ada 27, itu manfaatkan apabila menggunakan jalan tol. Saya juga mengimbau kepada masyarakat yang berwisata menggunakan bis wisata. Kalau untuk ramcek itu kita sudah mulai tanggal 7 November kemarin. Tanggal 7 November sampai tanggal 17 Desember kita sudah melakukan ramcek pada kendaraan angkutan umum, baik bis maupun kapal.
Tapi tentunya tadi disampaikan oleh Pak Kakor atas kepedulian kita ya sebagai pengguna. Jadi ketika naik sewa bis wisata, cek betul pengemudinya dia memang profesi pengemudi enggak ya. Profesinya itu kita cek benar-benar dia punya kemampuan untuk mengemudi kendaraannya. Yang kedua kita harus berani mengecek kendaraannya memang layak jalan atau tidak. Kalau tidak kembalikan saja. Contoh kasus kemarin yang terakhir di Jawa Timur, Karanganyar, dari Magetan ke Karanganyar itu. Oh ya. Itu kan bisnya sudah tidak layak. Yang kedua drivernya memang bukan driver cadangan dan tidak pernah melewati jalur itu. Ini kepedulian masyarakat ketika ada wisata tanya drivernya, kamu sudah pernah nggak ke situ lewat jalan situ? Itu kamu punya kemampuan nggak dalam pengemudinya? Bagaimana kendaraannya? Kalau enggak kembalikanlah kepada pemilik bisnya untuk mengganti gitu. Itu harus dimulai dari penumpangnya. Kalau enggak begitu, kadang-kadang masyarakat kita bisnya datang langsung naik, tidak pernah menanyakan kemampuan pengemudinya. Gitu. Itu harus ditanyakan, jangan sampai pengemudinya tidak pernah melewati jalur itu, dia memaksakan melewati jalur itu yang justru akan mengakibatkan fatalitas kecelakaan yang justru akan membawa korban bagi kita gitu. Seharusnya kita peduli hal-hal seperti itu gitu. Itu yang harus jadi menumbuhkan kepedulian lah ketika kita menggunakan di jalan raya gitu. Oke, Pak Firman, boleh saja kita mengimbau kepada masyarakat, tapi ketika kemudian masyarakat melanggar, apakah ada punishment? Ya, ini atau sekedar persuasif saja? Penegakan hukum memang merupakan tugas dari polisi lalu lintas. Ya, tapi kalau kami boleh sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi, ya kami juga sahabat masyarakat ini. Ya, kita tidak mengatakan bahwa polisi lalu lintas itu jadi musuh yang hanya sekedar bisa melakukan punishment kepada mereka. Karena punishment itu juga kadang untuk apa dilakukan kalau kecelakaan itu sudah terjadi. Ini terlambat. Okay. Mari kita menitik beratkan pada aspek pencegahan. Disampaikan oleh Pak Hendro tadi itu pencegahan semua, Mas. Dan kita di Undang-Undang Lalu Lintas, di Undang-Undang Kepolisian itu, ya, di samping tugas pokok kita memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum, kita mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan. Jadi artinya di dalam berlalu lintas itu tidak hanya kita mengatakan mengemudi bagian dari lalu lintas, iya. Tapi ketika kita mengatakan bahwa lalu lintas itu ada apa? Ada tanggung jawab, ada kepedulian yang sampaikan beliau tadi itu, ada toleransi. Ya, jadi tidak bisa hanya sekedar saya sudah masuk duluan, tidak. Karena ada mengalah, ada kewajiban yang dilaksanakan. Tidak berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kan mempersilakan orang yang lebih tua duluan ya. Yeah. Kalau di jalan yang lebih tua itu yang punya prioritas. Anak muda yang ada di jalan prioritas tidak serta-merta dia berhenti atau mengurangi kecepatan, ngasih kesempatan Pak, Bapak yang tua lebih duluan. Dia dari sisi jalan salah. Nah, ini hal-hal yang saya katakan tadi bahwa saya tidak berharap masyarakat yang turun ke jalan bukan hanya masyarakat yang jago dalam mengemudikan kendaraan bermotor, tapi memang masyarakat yang mampu berlalu lintas. Mengemudi kendaraan roda 2, roda 4 hanya sebagian dari yang ada di jalan. Oke, baik. Itu memang lagi-lagi peran aktif masyarakat yang harus benar-benar di stressing, yang harus benar-benar ditekankan. Iya. Pak Hendro, kalau misalkan dari prediksi Pak Hendro sendiri, tadi kan Pak Hendro mengimbau masyarakat tidak hanya terkonsentrasi di jalur Trans Jawa, tapi juga terkonsentrasi juga berbagi di jalur selatan, karena memang infrastruktur jalannya juga bagus, pemandangannya juga oke gitu kan, apalagi di sepanjang jalur Jawa Timur, itu apik sekali Pak. Pantai Selatan ya? Pantai Selatan, betul. Nah, tapi ada jalur-jalur yang juga masih harus diwaspadai nggak? Kayak blank spot segala macam. Tadi bottleneck juga ada jembatan-jembatan yang masih dalam tahap perbaikan seperti itu. Ada hal lain yang, atau mungkin pada saat puncak Nataru ini, proyek-proyek itu sudah selesai dan bisa dilalui oleh masyarakat? Memang ada titik-titik yang harus kita waspadai ya. Tadi yang 6 jembatan tadi kan target Nataru ini kayaknya belum selesai. Belum selesai, tapi di situ nanti titik-titik itu pasti akan ditempatkan petugas untuk bisa mengatur apa namanya trafiknya ya, karena separuh jalan yang akan digunakan untuk lalu lintas. Dan juga nanti itu juga mungkin akan yang pasti nama Korlantas juga dimanage dengan baik, jangan sampai ada pembuangan justru ketika terjadi kontraflow di jalan tol,
atau mungkin ada kebijakan lagi di jalan tol, dibuangnya ke jalan tol justru akan menjadi masalah baru. Itu yang perlu komunikasi dan perlu di manage dengan baik titik-titik itu. Untuk di pantai selatan sudah bagus. Memang ada titik-titik yang harus kita terutama fasilitas umum yang belum begitu bagus ya, tapi sudah bisa digunakan. Dan apabila menggunakan di pantai selatan juga kesiapan fisik dan kesiapan kendaraannya itu juga harus disiapkan dengan baik. Tapi kalau kita lihat pemandangan di pantai selatan luar biasa itu kalau kita melihat itu. Karena kalau tujuannya Nataru kan wisata. Kalau ingin berwisata dengan baik dalam perjalanan menikmati wisata, jalur pantai selatan itu luar biasa sekali. Pantainya oke itulah. Oke. Ya. Tapi yang kemudian juga tidak harus menjadi abai dan lalai masyarakat itu terkait dengan keamanan juga, Pak. Nah, Pak Firman. Beliau nih. Ini bajing loncat masih ada nggak sih? Dan kemudian ada kejahatan-kejahatan yang biasa, mungkin polisi sudah mapping gitu kan, kekhasan kejahatan jalanan yang biasa menghantui dan menyertai perjalanan masyarakat di Nataru. Sudah diantisipasi? Jadi kami untuk Satgas, nanti ini ada Satgas Pusat, atau Satgas-Satgas yang kerja yang ada di lingkungan Mabes Polri, dan Satgas yang di bawah pimpinan Bapak Kapolda di wilayah masing-masing. Oke. Kami mengoptimalkan pekerjaan kepolisian tadi dari sisi pertama preemptifnya, dari himbauan-himbauan yang bersifatnya mengumpulkan informasi dari Satgas Intelijen dan preemptif dari Bimas. Kami juga menggelar pasukan-pasukan yang bergerak pada sedikit preventif atau pencegahan di bawah Korsabara dan di Direktorat Pengamanan Objek Vital. Jadi nanti di tempat ibadah, di tempat mereka mengadakan kegiatan dan perayaan menjelang tahun baru serta pariwisata, juga di titik-titik tadi terminal, bahkan di jalan kita berharap nanti patroli-patroli kita bisa hadir untuk memastikan dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Adapun titik-titik yang saya katakan tadi, pasukan-pasukan kita yang tidak berseragam juga sudah tergelar. Bisa kelihatan nggak, Pak, bedanya antara yang berseragam dan tidak berseragam? Bisa. Yang satu pakai seragam, satu tidak seragam. Yang dari enggak, oke. Abaikan. Oke, jadi kayak macam polisi preman itu sudah tersebar lah ya. Dan itu sudah menjamin masyarakat untuk bisa nyaman dalam tapi sekali lagi yang penting, Mas, kita tidak berharap masyarakat ini terus kemudian menguji kita untuk ketahuan nggak ya, jangan lakukan kejahatan, jangan lakukan pelanggaran, itu himbauan kita. Karena memang ruang sasaran pengamanan operasi lilin ini nggak hanya sekedar di jalan lalu lintas saja ya. Ini ada tercatat, correct me, mohon revisi kalau misalnya ada kesalahan, ada 52.000 lebih lokasi yang terdiri dari 41.000 gereja, 711 terminal, 653 pelabuhan dan 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.700 objek wisata dan 1.706 lokasi perayaan malam pergantian tahun. Ini kerja luar biasa dan sebagian besar kebanyakan juga di take over oleh dari lalu lintas seperti itu. Berapa total dari personil yang dikerahkan untuk sekedar sektor lalu lintasnya aja? Ya, saya sampaikan tadi bahwa kami ada untuk masyarakat. Jadi walaupun di atas surat perintah jumlahnya sekian, tapi percayalah kami akan all out. Untuk memastikan masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ibadah dan pariwisata ini dengan baik. Terakhir Pak Hendro dan juga Pak Firman, prediksi puncak. Prediksi puncak itu tanggal 23. 23 tuh berarti malam Sabtu. Nah, 23 untuk Natal ya. Untuk tahun baru tanggal 30 malam. Iya, tapi untuk Natal kembali tanggal 26 juga prediksi untuk balik untuk yang hanya ikut Natalan, karena ada dibagi 3 kan. Pergerakannya hanya untuk Natal, Natal dan tahun baru dan tahun baru sendiri. Jadi kalau yang Natal itu tanggal 26 kemungkinan udah pulang. Tanggal tahun baru dan Natal ini pergerakannya mulai tanggal 23 sampai mungkin kembali tanggal 1. Kalau yang tahun baru saja mungkin tanggal 30 berangkat pulang tanggal 1. Itu kemungkinan. Itu yang prediksi kita. Itu harus kita antisipasi, Pak.
Dan jumlahnya pun juga yang akan melakukan tradisi Natal dan Tahun Baru ini jumlahnya juga sudah lumayan banyak. Mengingat tadi Pak Hendro mengatakan bahwa ada peningkatan. Ya, jadi tanggal 18 kemarin saya lihat data itu angkutan udara udah naik, kereta api sudah naik, kapal sudah naik, angkutan darat juga naik tanggal 18. Itu karena tanggal 17 kan sudah libur sekolah ya. Sekolah. Mungkin kemungkinan ini tanggal 20 23 itu akan ada kenaikan. Tapi sudah siapkan semua sama komandan lapangannya ini Pak Kakor Lantas. Sudah all out disampaikan Pak Firman, all out benar-benar. Di atas kertas berapa tapi benar-benar all out. Makanya kan sudah berkerut, dia kan memikir masyarakat. Terima kasih Mas, saya menambahkan sampaikan Pak Silakan. Dirjen tadi. Jadi saya sempat melakukan himbauan kemarin itu pada saat mengantisipasi arus puncak, khususnya tanggal 1. Karena unik kan sekarang ini Natal dan Tahun Baru semuanya hari Minggu. Iya. Dan tidak ada libur bersama lagi. Betul, nggak ada libur bersama. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih untuk MJ Radio, untuk masyarakat yang mendengarkan ini, moga-moga bisa bermanfaat, bisa dikomunikasikan dengan pimpinan perusahaannya, pimpinan satuan kerja yang ada di atasnya. Untuk tanggal 2 dan 3 mungkin diizinkan untuk work from home dulu. 2 dan 3? Ya. Ya, Biar boleh 4 dan 5 terkemudian. Yang penting tidak numpuk di tanggal 1. Tanggal 1 gitu. Gitu maksudnya. Kita akan mengurai kepadatan tanggal 1 tadi itu dengan mereka diizinkan work from home bagi para orang tuanya, sehingga anak-anak yang pulang cuti tanggal 2, tanggal 3 itu bisa pulang bersama mereka tanpa harus berdesak-desakan di jalan pada tanggal 1. Oke. Mudah-mudahan didengar oleh pendengar MJ Radio. Amin, terima kasih. Ada hal lain yang ingin Pak Hendro sampaikan? Tidak ada. Selamat menikmati Natal dan Tahun Baru. Kita bekerja untuk masyarakat Indonesia. Kita. Pak Firman, ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Ya, tetaplah jaga kesehatan, jaga keselamatan, tertib di jalan, jauhi pelanggaran. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi dan juga Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Hendro Sugiarto yang telah hadir di Morning Traffic MJ Radio. Dan yang jelas upaya preventif dan juga partisipasi masyarakat lah yang kemudian bisa menjalankan dan operasi lilin ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan semoga juga bisa menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak telah hadir Terima kasih, di Mas. MJ Radio Ya. Network. Oke. Salam sehat. Salam sehat semua. Baik, itu tadi MJ Listener, perbincangan kita bersama dengan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi dan juga Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Hendro Sugiarto, yang kita baru saja membahas rencana operasi lilin Nataru yang besok sudah apel hingga tanggal 2 Januari. Betul, 2 Januari 2023. Dari saya Prihadi Adi, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Yang jelas adalah, pemirsa, tadi Pak Firman mengatakan bahwa upaya preventif dan juga partisipasi kita sebagai masyarakat agar operasi lilin di Nataru 2022 dan 2023 ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Morning.